Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib bersama, agar kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali. Dulu sampai terakhir itu kita bahas bab salam, ucapkan salam, adab salam, fikihnya tentang masalah salam. Kalau untuk fikihnya tentang berpakaian belum ya, berpakaian atau fikihnya tentang makan juga belum ya, belum. Mana dulu makan atau berpakaian dulu? Makan. Oh iya, biasanya situ yang mangan, senang di mana sih. Bagaimana konteksnya ketika kita berkenaan dengan masalah makan? Ini sesuatu yang menurut orang-orang itu, sebagian orang itu sepele. Masalah makannya kok dibahas, termasuk makan pakai tangan kanan, termasuk bagaimana duduknya kalau makan, termasuk ketika menjilati jari-jari kalau makan itu piye. Baik, ya kita bahas dulu ini. Sebelum kita masuk di adab-adab berkenaan dengan masalah makan, yang paling pokok, yang paling penting, yang paling penting itu adalah pastikan yang dimakan itu halal. Itu dulu dipastikan. Karena memang makanan yang nggak halal itu efeknya banyak. Efeknya makanan yang halal itu efeknya banyak. Untuk anak-anak kita pun juga efeknya banyak, itu makanan yang tidak halal. Kalau Rasulullah itu menggambarkan bahwa Allah itu kan maha baik ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Dan di situ Rasulullah menggambarkan ada orang yang sedang bepergian jauh, rambutnya itu sudah acak-acakan, tubuhnya itu sudah banyak debu ya, karena memang pada pasir sedemikian rupa dia. Dan kita paham yang namanya doanya orang musafir itu kan manjur, mustajabah. Lah orang ini mengangkat kedua tangannya, dia minta sama Allah, ya muddu yadayhi ila sama. Ya muddu yadayhi ila sama itu akhirnya dia mengangkat tangannya ke langit. Maka dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasulullah Muhammad SAW kemudian di situ mengatakan mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga dia sarapan paginya itu dia pakai yang haram. Maka Nabi mengatakan
fa anna yustajaba lidzalik. Bagaimana doanya itu dikabulkan oleh Allah. Jadi di antara efeknya makan haram itu adalah doa tidak akan diterima, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu efeknya. Ya, jadi sebelum masuk ke adab yang 1 sampai sekian itu pastikan dulu makanan kita adalah halal. Baik, kita langsung masuk jajan nomor 1. Yang pertama, Bapak Ibu, at-tasmiyatu fi awwali. Tasmiyah itu membaca bismillah. Membaca bismillah fi awwalihi, di awal ketika akan makan. Kita ini orang Islam masa sih makan kok gak mau coba bismillah, itu ya terlalu. Biasanya sih luwe-luwe gitu, langsung main ngeplok apa itu, nggak etika itu. Jadi kalau di hadis yang di bawah itu, orang itu kan kalau makan tidak memakai baca bismillah, itu kan barokahnya dicabut. Yang merah-merah ini jangan lihat di sini contohnya. Fa idza lam yadhkurillaha ala ta'amihi nuzi'at al barakatu minhu wa akalat ma'ahu asyayatinu. Jadi maka apabila seseorang itu tidak berzikir kepada Allah ala ta'amihi, atas makanan, ya makannya tidak ada baca bismillah, mengawal, maka nuzi'at al barakatu minhu, maka barokahnya dari makanan yang dia makan itu dicabut oleh Allah. Karena barokahnya orang kalau makan tidak menyebut nama Allah, membaca bismillah di awal, itu tidak ada barokahnya sama sekali. Wa akalat ma'ahu asyayatin, dan setan itu akan ikut makan. Tidak bisa. Berarti jenengan lagi membaca, kalau jenengan itu makan tidak baca bismillah, setannya ikut makan sama jenengan. Makanya jenengan setiap hari kalau nggak baca bismillah makan bareng-bareng sama setan. Ayo hati-hati. Anak-anak kita harus kita ajari dulu. Kalau bapak ika iso ya anaknya otomatis masuk mau diajari sama anak-anak. Idza daqala ar-rajulu, dalam riwayat Muslim itu ya, idza daqala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda tuhulihi wa inda ta'amihi qala asyaitan. Apabila seseorang itu masuk ke rumahnya, maka dia berzikir kepada Allah ketika masuk ke rumah, dan ketika dia makan, syaitan ngomong, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat untuk menginap buat kalian, dan tidak ada makanan untuk kalian. Itu. Jadi kalau masuk rumah nggak baca bismillah, syaitannya tetap di situ. Ya, kalau jenengan makan tidak baca bismillah, setannya ikut makan. Termasuk kalau melakukan hubungan suami istri nggak berdoa, setannya juga ikut nimbrung. Ada riwayat semacam itu. Yang repot kan wis gawe anak ya gak berdoa, mari ngono lahir gak dipakai ASI, diganti pakai ASS. Apa ASS? Air susu sapi. Ya stubel. Tingkai ya kaya setan, ditambah karo tingkai kaya sapi. Orang-orang zaman sekarang itu kan kalau dalam bahasa Al-Quran kan memang perlu untuk pakai ASI 2 tahun. Nah, baca. Fa wa idza dakhala wa lam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan. Apabila seseorang itu masuk, maka dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke rumahnya. Syaitan ngomong lagi, adraktum al-mabit, kalian menemukan tempat untuk menginap. Wa idza lam yadhkurillah, ketika seseorang itu tidak menyebut, tidak berzikir kepada Allah, inda ta'amihi, ketika makan, apa kata syaitan? Adraktum al-mabita wal asya, kalian menemukan menginap dan kalian juga menemukan makanan untuk kalian makan. Ini loh Bapak Ibu, jangan percaya atau hadis model begini.
Kalau jenengan nggak percaya ya kafir. Boleh saya mengatakan kafir. Kita sepakat kan? Kita ini sepakat kalau hadis itu sahih, itu sama dengan konteksnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita ini begini kan, saya kembangkan sedikit ya menurut saya. Berkenaan dengan sabdanya Nabi itu seringkali kita ngomong itu sahih atau dhaif, kan begitu Pak. Dan memang seharusnya begitu supaya untuk menjaga kemurnian. Ya, kalau memang semua hadis itu diterima tidak karu-karuan nanti. Karena nanti akan ada hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang palsu. Nah, ketika berkenaan dengan masalah hadis Nabi, kita itu meneliti sanadnya sahih atau tidak sahih. Lah kok kita ini berkenaan dengan kata-kata orang yang bukan Nabi, kok kita tidak mau meneliti, dan bahkan kita telan mentah-mentah. Kalau yang kemarin kita bahas di Fatimah itu tentang masalah Jumat itu, masalah sholawat itu, saya bilang kalau sholawat itu cukup pakai yang Ibrahimiyah, dan sholawat yang lain tidak perlu. Karena sholawat yang lain itu kan diaku-aku karena mendapat mimpi dari Rasulullah Muhammad. Nah, saya bilang sama beliau-beliaunya di situ, berkenaan dengan hadis Nabi yang bersumber dari Nabi itu kita masih meneliti sanadnya. Sementara ada orang yang ngaku-ngaku ngimpi ketemu Nabi kok gak pernah diteliti. Apa bener ucapannya dia? Yang diteliti oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu kan dobitnya, adilnya, daya ingatnya, kewaroannya, kan begitu. Setingkat orang yang tabi'in atau tabi'in masih diteliti loh. Kalau Imam Bukhari. Lah kita ini ketemu dengan orang ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku ngimpi ketemu Rasulullah SAW, mendapatkan sholawat ABCD, langsung kita telah mentah-mentah kita terima. Kan gak logik lah itu. Berarti seolah-olah lebih afdol kiainya daripada Rasulullah Muhammad SAW. Betul benar? Seolah-olah lebih afdol kiainya daripada para tabi'in. Kan dia lucu model itu. Maka saya mengatakan kalau sholawat yang ngaku-ngakunya dari ngimpi, sudah usah, tidak bisa jadi patokan hukum. Tidak perlu, nggak usah pakai sholawat sing aneh-aneh, cukup yang pakai yang Ibrahimiyah itu. Nah, sama dengan konteks semacam ini, Bapak Ibu, ini sudah diteliti secara sanad. Di situ diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, diteliti sanadnya berat. Maka kita mengatakan bahwa ini memang betul dari Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ada yang bertanya, loh apa Nabi itu iso ndelok setan toh? Kalau dikatakan bahwa Nabi itu bisa melihat setan, kalau saya percaya saja ketika Allah mengizinkan itu. Kan Al-Quran juga mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu ketika bercakap-cakap, berkata-kata itu bukan dari hawa nafsu, kecuali Rasulullah itu dapat dari wahyu. Kalau beliau mengucapkan semacam ini dan ini memang sahih, itu berarti itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah seperti itu. Beda dengan kita yang ngaku-ngaku itu adalah jin. Nah, itu perlu diteliti ulang gitu. Kalau Imam Syafi'i, kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat jin secara sempurna, bisa seperti melihat seperti mana, itu sudah kufur, sudah kufur. Jadi setan itu bisa makan sama manusia. Jadi kalau umpamanya jenengan makan tidak baca bismillah, setan itu ya warek. Paling setan itu lemu-lemu palingnya. Kelihatannya kan paling setan itu lemu-lemu. Tapi kalau jenengan itu makannya membaca bismillah, baca dzikir pada Allah, kira-kira setan itu kuru-kuru begitu. Nah, ayo. Lah kalau nanti kita lupa baca bismillah, kita nanti bacanya itu di tengah-tengahnya atau pas ketika ingat. Nanti kita bahas di poin nomor 2. Hadis riwayat Bukhari Muslim di sini begini. Ini poin yang paling dasar berkenaan dengan masalah makan yang paling dasar. Ya ulam sambillaha wa kul biyamin wa kul mimma yalika famazalatil katyahmati ba'du. Ini ada yang namanya sahabat Umar bin Abi Salamah. Umar
bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini dia pada waktu itu masih anak kecil, masih posisi jadi anak kecil, dan beliau ada di ruangan Rasulullah Muhammad SAW. Lah di ruangan Rasulullah itu Umar bin Abi Salamah ini makan bersama Rasulullah SAW. Makan bersama Rasulullah SAW. Lah Umar bin Salamah ini kemudian bicara, wa kanat yadi tatisu tisofhati tosha yatishu. Jadi dia ada sepeda motor jenenge tosha. Ilai tangan ini di sini, di situ ada meja untuk makanan. Jenenge yang namanya tangan itu beraya rono, tangan itu beraya rene, rono sebagainya, itu namanya yang tatisu. Maka kalau ada sepeda namanya tosha, ya karena memang ya benar. Tosha itu ya bergerak kemana-mana. Berarti bahasa Arab itu, Tosha itu bahasa Arab. Tosha ya tisu. Lah si gulam ini Umar bin Abi Salamah itu tangannya itu bergerak kemana-mana, nggak bisa sana, nggak bisa sana, nggak bisa sana. Sama Nabi dituturi. Apa kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, kalau makan bacalah bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah pakai tangan kanan. Nanti akan ada riwayat fa inna syaitana yaqulu wa yashrabu bishimali, bahwa setan itu makan pakai tangan kiri, minumnya juga pakai tangan kiri. Kalau kita makan pakai tangan kiri ya itu setan. Anak jenengan yang pakai tangan kiri tolong bisa dibenarkan. Pasti nanti ada muncul pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan, saya bilang, lek orang kidal bagaimana? Itu kan cuma permainan otak kanan otak kiri saja, itu bisa dilatih kok. Itu bisa dilatih. Teman kita itu ada yang makan pakai tangan kiri, akhirnya tangan kirinya diikat. Kalau setiap makan tangannya diikat di mana? Di kursi. Akhirnya terbiasa. Pokoknya mau makan diikat dulu, makan diikat dulu, supaya ini tangannya tidak bisa gerak, tangan akhirnya bisa. Apakah Rasulullah menafikan tentang masalah kidal? Kita bisa melihat di hadis-hadis yang lain bagaimana ada orang itu yang makan pakai tangan kiri. Rasulullah tidak Rasulullah cuma mengatakan makan pakai tangan kanan. Orang ini ngomong, saya tidak mampu untuk makan pakai tangan kanan. Rasulullah ngomong lagi, makan pakai tangan kanan. Dia ngomong lagi, mas saya tidak bisa, la astati. Rasulullah ngomong lagi, makan pakai tangan kanan. Dia bilang lagi, la astati, saya tidak bisa. Dan akhirnya orang ini kemudian karena bantah sampai 3 kali itu, ya tangannya nggak bisa ngangkat sekali, nggak bisa ngangkat. Nah, jadi bisa kok dilatih. Murid saya itu juga begitu. Bahkan nulis itu dia nulis Arab pakai tangan kiri. Dilatih, tangannya dipegang. Tiap hari latihan, lama-lama juga bisa. Pak RT saya itu tangan kanan putus jebret gitu ya. Dan ternyata kan bisa dilatih. Sekarang di sepeda motor pakai tangan kiri, nulis pakai tangan kiri dan sebagainya. Itu kan cuma otak kanan otak kiri, jadi bisa dilatih. Gitu. Karena mungkin kebiasaan pada waktu masih kecil dulu itu sama orang tuanya nggak diatur, dijarno, ya akhirnya lama-lama terbiasa pakai tangan kiri. Terus doa ya model kiri. Jadi hukumnya makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri secara fikih itu hukumnya haram. Nah, jenengan lek makan itu bawa garpu kok bisa dok. Garpu ini di sebelah kiwa. Kira-kira yang garpunya sebelah kiri itu ikut nancapkan sesuatu baru dilebokin yang lambe benda. Itu berarti makan pakai tangan kiri, podo aja. Atau mungkin jenengan makan yang tangan kanan pakai tempe, yang sebelah kiri pakai lombok. Sing lombok iki ngetus gawe tangan kiri, podo ae. Apa bedanya karo piting? Kepiting itu makannya kanan kiri. Loh Pak, bagaimana kalau untuk kita makan stick and stick ya, namanya stick kan? Ya, stick ya. Iya, jadinya stick. Ya. Saya di Soekarno Hatta itu kan.
Itu kan biasanya ada pisau. Pisau. Jenengan ngirisnya pakai apa? Tangan kiri atau tangan kanan? Biasanya kita tuh ngirisnya pakai tangan kanan ini gak plek langsung ini. Nah ini podo aja. Podo. Nah, upayakan betul bahwa makan jangan pakai tangan kiri, minum juga jangan pakai tangan kiri. Harus dibiasakan. Dan ngombe, kita makan ini gak pakai sendok, tangan ini kotor. Kemudian keceguan ngombe ini jeneng itu nyetok ke kanan atau kiri? Kotor Pak iki Pak, ini malah itu juga ini, gak begini apa gini? Biasanya mesti kiri. Ya apa cara? Ya wis pokoknya si tangan kiri itu cekel nih, diikat kan udah sampai melo-melo. Itu bagian pembersihan. Itu ini yang dikatakan Rasulullah benar. Yang dikatakan Rasulullah benar. Ini loh yang saya sebutkan tadi itu. Yang di sini ini kursor ini. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Apa hadisnya? Maka sesungguhnya setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Kita itu kan masuk kate minum setan. Tapi kadang-kadang kita lupa ya Pak ya. Enak-enak mangan, nurusin kiwa melo, es. Kadang-kadang ngambil melaku pisang. Arah SMP jadi guru jadi kan mati. Mau mangan ambil melaku ngomongin, waduh. Terus melaku, terus mari ngono gaya tangan kiri ambil ngecengklak bisa. Double, telu bisa dilakoni arah itu. Baik, wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di hadapan. Jadi tangannya harus sampai berayar ini. Ya, ada etikanya. Kalau ingin kepingin kok nggak rendok, dengar pe konconya rendok, mau cari tolong si pena. Kalau zaman sekarang sudah ada meja yang ada putar itu, diputar sih, tak putar ya, putar dok. Tapi kalau untuk tangan itu sampai berayar ini. Endok itu ono 5, semangan mau 5, ya cukup endok cukup 1, jangan ngambil 2, sangken gak kumanan kancane. Itu nanti ada adabnya sendiri, Wes intinya yang pertama apa? Makan, minum, baca Bismillah. Pak, bagaimana dengan Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar? Itu kan banyak ulama hadis yang mendhaifkan hadis itu. Banyak yang mendhaifkan hadis itu. Baca saja kalau riwayat Bukhari dan Muslim, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah dan juga dari sahabat tadi Jabir bin Abdillah itu baca Bismillah. Ada yang sering lupa baca Bismillah Pak? Ibu. Kati ngomong ya lawan. Gak enak. Baik, yang nomor 2. Nah, lagi guru ini malah balik lagi apa mana murid-murid itu. Nah, fa'idha nasya ayusamma fi awwalil akli falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka apabila dia lupa untuk membaca bismillah di awal makan, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh dengan pakai fi atau tanpa fi. Kalau pakai fi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu memakai bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau pakai fi. Kalau kalau tidak memakai fi langsung bismillahi awwalahu wa akhiruhu, begitu. Ya, clear. Kalau jenengan baru ingat, loh, aku mah kalau mau bismillah,
Ya pas ketika ingat itu langsung. Tapi kalau suapan yang terakhir baru eling. Wis selesai kali mesak sendok kalian kayak oh iya aku durung yo wis pas yang terakhir itu. Sing repot iku lek wis entek ning montang kabeh baru eling. Tambah lagi. Apa solusinya? Jupuk baru ngomong bismillah wallahu akbar apa ngomong. Masyaallah masuk baca bismillah saja sampai lupa itu kan ya terlalu sebenarnya. Kalau menurut saya makan tidak membaca bismillah sampai lali itu sudah terlalu sebenarnya. Kenapa yang lainnya bisa diingat sementara baca bismillah saja tidak? Itu artinya kan setiap hari kalau kita lupa membaca bismillah itu kita itu berarti makannya sama syaitan. Nah ini yang tadi sudah saya bahas. Yang nomor 3, kalau makan itu pakai tangan kan. Ini riwayat Muslim yang ada orang yang sombong. Dia itu kan makan pakai tangan kiri, sama Nabi disuruh pakai tangan kanan. Jawabannya dia enteng kan? La astati'u, saya tidak bisa. Tidak bisa. Di sini dalam riwayat ini disebutkan mana'ahu ilal kibr. Dia tidak menghalangi untuk pakai tangan kanan kecuali sombong. Ya akhirnya ya pamarofa'ah ilabi. Akhirnya memang tangannya itu nggak bisa sampai naik ke atas. Nabi kok dilawan. Baik, yang lanjut. Al-aqlu minal janibi alladhi yadihi. Makan ya minal janib dari arah pinggir alladhi yadihi yang ada di depan. Tadi sudah saya bilang ojo geraya ke sana, geraya ke sini, sudah yang ada di depan itu yang dimakan. Itu yang dimakan. Kalau makannya pas Nabi di gedung gitu. Mari makan pangsit. Oh, aku tak pingin mansiomel. Mari mansiomel, oh, aku bumi satu saya gue, mosok memang siomel kalau pangsit tak kurang deh. Tak mangan bebek packing. Selalu bilang. Kira-kira rombolo situ lah biasa lah menurut ya biasa lah menurut bang terus mangan ngantek bisa karena tempat duduk. Nanti kita akan bahas bagaimana hukumnya orang makan sambil berdiri itu kayak apa, fikihnya kayak apa. Pernah kalau Rasulullah makan minum berdiri? Tidak pernah sama sekali, cuma satu kali tok ketika beliau itu di Mekah, beliau itu sempat minum pakai berdiri. Itu pun harus kita pahami dengan ilatnya. Al-hukmu yadullu ma'ilati wujudan wa adam. Nanti kita bahas. Ya. Baik, jadi makan yang ada di depannya. Ojo tangannya ojo geraya-geraya kayak kayak orang tidak pernah makan. Itu yang nomor 4. Nomor 5. Al-aqlu min jawanibil qas'ati awiti beti. Kalau makan itu dari sisi piring, jangan langsung yang di tengah. Jangan langsung ngambil yang di tengah. Kalau makan itu sunnahnya itu ngambilnya dari pinggir. Ngambil di mejijat, ambil pinggir dulu. Sunnahnya begitu. Lah kalau tumpangan itu yang diambil mana dulu? Kenapa mesti begitu? Padahal itu menyalahi sunnah. Padahal kalau mengikuti sunnah yang diambil adalah pinggir. Apalagi ada klenik-kleniknya. Wah, sekira si dicupuk gunungannya, dikena sesepuhi dhisik, lek kena sesepuhi kualat gitu. Itu sudah klenik rofak gitu. Kalau yang mengikuti sunnah itu adalah di pinggir. Begini, ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Nabi Muhammad itu punya piring namanya al-gharra. Al-gharra namanya al-gharra. Al-gharra itu yahmiluha arba'atu rijalin. Piring namanya al-gharra itu yang bawa 4 orang laki-laki. Berarti gede Pak. Gede. Nabi Muhammad itu punya piring yang itu dibawa oleh arba'atu rijal. 4 orang. Berarti lah gede. Jadi bayangan berapa?
Kemudian ini para sahabat itu falamma adhau wa sajadu ad-duha. Setelah para sahabat itu sholat duha, ya, setelah para sahabat sholat duha, maka dia pikir kalqas'ah, yakni waqtu ridabiha fal tafu alaiha. Falamma kataru jasa Rasulullah SAW. Ini maksudnya. Piring yang dibawa oleh 4 orang laki-laki tadi itu, setelah mereka para sahabat sholat duha, piring itu ditaruh di bawah, plek, dikasih makanan. Di sini kalau disebutkan pakai tarit. Tarit itu kayak semacam makanan sejenis bubur yang enak gitu ya. Nah, setelah itu para sahabat itu duduk mengelilingi al-gharra tadi. Al-gharra, ya, piring tadi itu. Berarti mangannya itu bareng-bareng dalam satu piring. Itu bahwa enak Pak makan seperti itu, Masya Allah, kebersamaannya itu enak. Kita dulu kalau di pondok suka begitu. Pergi ke dapur, ke dapur, bawa masing-masing kemudian dijadikan satu di kamar. Mubengan, Masya Allah, ini nikmat sekali. Di KMM kan juga begitu kan, di KMM kemarin. Pernah jangan lakukan itu di rumah. Di rumah itu kita sukanya pakai piring sendiri-sendiri. Ya. Ibaratnya ini apa bahasanya? Kembul ya. Ya, Kanjeng Nabi sama para sahabat itu suka makan kembul bareng-bareng. Pakai piring yang namanya al-ghorok yang begini, yang dibawa oleh 4 orang. Ya, orang sekarang mungkin lagi kembul-kembul itu paling ya berapa kilo gitu. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kira-kira perlu dihidupkan lagi tidak seperti itu? Saya kemarin bilang sama di Masjid Al-Islam Bumiayu, ini loh, kira-kira lagi jamaah ukuran 200 itu digawe kambing guling, maru dake ngisor ngono beri kodin putar jamaah. Baru sekali pakai pilihan, ya enak. Duduknya itu Rasulullah duduknya itu ketika mengelilingi duduknya ini, kalau dalam riwayat itu duduknya Kanjeng Nabi yang kaki yang kaki kanan yang diduduki ya, kaki kanan yang diduduki atau mungkin kaki kiri diduduki sama saja, kaki kiri atau kaki kanan diduduki, kemudian yang sebelahnya itu berdiri begitu, lututnya diberdirikan. Jadi bukan tempo, bukan. Jadi ya pokoknya. Coba jangan duduk kaki kiri juga. Nah begitu. Kenapa rahasianya duduk seperti itu kalau makan? Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau makan kan tidak pernah kenyang-kenyang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Nabi Muhammad itu tidak pernah makan kekenyangan itu. Lah di antara hikmahnya makan semacam itu untuk juga menekan supaya kita makan enggak teman-teman warga. Lah ini makan sampai gentayan sampai ke warung ketika susah. Menurut kata sehat gini. Makanya Nabi Muhammad itu kalau dalam riwayat kan perutnya Nabi Muhammad itu kan seperti batu bata yang ditata. Nabi ya, apa six pack apa itu Nabi. Seperti batu yang ditata. Kita ini one pack gitu. Nabi Muhammad duduk baru begitu, kemudian dikasih makan bareng-bareng, Masya Allah. Itu. Lah pas ketika Rasulullah duduk makan bareng-bareng itu ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui. Itu tanya, faqala Arabiyyun ma hadhihi jilsah. Ini model lungguh piye? Ini model duduk yang kayak apa? Yang para sahabat duduk makan itu, Rasulullah juga duduk bersama para sahabat itu. Orang Arab Badui itu heran. Ini cara duduk yang kayak apa? Ini makannya di mana? Nabi jawab, Inna Allah ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran 'anidan. Allah itu sesungguhnya Allah menjadikan aku itu sebagai hamba yang mulia, tidak sombong.
Allah menjadikan aku itu jadi orang yang rendah hati, tawadu, duduk bareng-bareng bersama para sahabat. Pada waktu itu konteksnya kita paham, Nabi Muhammad itu adalah kepala negara, pemimpin umat Nabi. Tapi meskipun beliau itu sebagai pemimpin umat, beliau itu dalam bahasa kita kepala negara di Madinah itu, Nabi Muhammad masih mau duduk bersama seperti itu, duduk seperti itu di bawah, makan bareng-bareng dengan para sahabat. Itu Nabi. Sederhananya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Tunggangannya Nabi pun juga sederhana, keledai, kuda, unta. Untanya unta-unta yang biasa. Pada waktu itu ada humruni'ah, unta merah yang begitu mahal, tapi tidak. Rasulullah seperti itu. Rumahnya Nabi pun juga biasa seperti itu. Ya, beda dengan orang sekarang. Ngaku-ngaku cucunya Nabi, woi, ngaku cucunya Nabi, ngaku keturunannya Nabi, tapi mobilnya Masya Allah, biru mobilnya mau mewah-mewah, ngaku bernasab kepada Nabi. Sepeda motornya pun nggak ada yang ngecek-ngecek, rata-rata Harley semua, dijual-jual mobilnya mewah-mewah. Padahal Nabi tidak mengajarkan kemewahan semacam itu. Nah, inilah Nabi kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kemudian mengatakan, kulu min hawalaiha wa ta'udir wa tahayyubar fiha. Makanlah kalian dari pinggir-pinggirnya, tinggalkan yang tengahnya dulu, yubar fiha, nanti diberikan berkah di tengah-tengah itu. Ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kita makan, yang diambil adalah pinggirnya dulu. Pak, kalau kita makan sendirian, piring itu kita pegang pakai tangan ataukah kita letakkan di bawah, dan kemudian kita duduk seperti Rasulullah Muhammad SAW. Yang sunnahnya kayak jenengan, kita ini biasanya makan pakai piring ditompo. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil itu, kalau saya makan ditompo begini itu mesti disanain sama mbak. Ya, sama mbak itu mesti disuruh ditaruh di bawah. Apa sih sebenarnya konteksnya? Pernahkah Nabi Muhammad itu makan kemudian piringnya itu ditaruh di tangan sambil begini? Tidak ada riwayat semacam itu. Tapi kalau untuk riwayat berkenaan dengan Rasulullah itu makan diletakkan di bawah itu dan kemudian duduk bareng-bareng dengan sahabat, banyak riwayatnya. Nah, duduknya juga seperti itu. Jadi perutnya itu nggak begitu terbanyak memasuki makanan, six pack. Clear ya? Gue kira-kira jenengan mangan baru duwe mono mungkin apa? Jenengan makan di meja Pak? Oh, nggak ada meja makan. Boleh, tidak apa-apa. Itu masalah dunia dia. Tapi andai kata ada orang memahami secara tekstual semacam ini, kita tidak bisa menyalahkan. Ya. Mohon maaf, ada teman-teman kita itu kan rata-rata suka makannya seperti ini. Ditaruh di bawah, kemudian duduk. Dan makannya pun juga suka pakai tangan. Tangannya pakai 3 jari. Ketika si padat-padat sih ngapain pakai 3 jari. Dan nggak bisa soto, kira-kira pakai 3 jari mana? Baik, jadi sunnahnya itu yang nomor 5 kalau makan itu apa? Di pinggir. Rawon itu cukup tengah itu. Jadi mana rawon cukup tengah atau pinggir. Kalau kita mengikuti sunnah, meskipun itu makanan yang bersayur atau makanan yang tidak bersayur, ya upayakan di pinggir. Misalnya kita ngikutin tekstualnya Nabi Muhammad SAW. Dagingnya di tengah, Mas. Oh, dagingnya di tengah. Berarti orang gawean.
Kalau semacam itu sudah masalah teknis sudah. Maka Rasulullah pernah mengatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi itu ya, kalian itu lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Dan masalah teknis lah, semacam ini kan muncul orang tanya nih, Ustaz, berarti lemangan di tengah disik itu gak oleh. Apakah sifatnya itu tanzih? Kalau saya di sini melihat ilat hukumnya adalah tentang keberkahan di tengah-tengah hidup. Kalau saya samina wa ta'na mengikuti Rasulullah yang pinggir itu aja. Dan saya yakin Rasulullah mengatakan semacam ini ada sesuatu hal hikmah yang bisa kita lakukan. Begini, memang tidak semua hadis itu bisa ditekstualkan. Tapi tidak semua hadis itu bisa dikontekstualkan. Misalnya kita bahas dulu tekstual sama kontekstual. Pemahaman tekstual sama kontekstual itu di Muhammadiyah itu dipaham, di Muhammadiyah itu dibahas. Kalau berkenaan dengan hadis yang posisinya kontekstual itu ada 3, namanya Tabi'iyah al-Insaniyah, ada Khobariyah al-Insaniyah, dan ada khususan di Nabi Muhammad SAW. Itu namanya yang perlu kita pahami secara kontekstual. Saya perinci satu-satu. Ada yang pertama namanya Khobariyah al-Insaniyah. Khobariyah al-Insaniyah itu diantaranya berkenaan dengan ijtihadnya Nabi, berkenaan dengan masalah sesuatu. Contoh. Nabi pas ketika perang punya strategi, ya kan? Di antara strateginya Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu naik ke bukit dan ada pemanah. Rasulullah pada waktu itu pakai panah. Ketika Rasulullah memakai panah itu dipahami tekstual atau kontekstual? Kalau kita pahami secara tekstual, kira-kira kita itu perang zaman sekarang itu apa perlu harus pakai tangan terus? Loh, inilah namanya kita sebut dengan khobariyah al-insaniyah. Nabi Muhammad pada waktu itu perangnya pakai kuda. Itu khobariyah. Apakah itu tekstual? Apakah itu tekstual atau kontekstual? Kalau saya pahami itu kontekstual. Mana yang pada posisi penting untuk ketika berperang, mana yang lebih urgent itu kita lakukan. Nah, pada waktu itu di antara tunggangan yang paling cepat adalah kuda. Maka kita pahami adalah kontekstual. Cara berpakaiannya Nabi itu tekstual atau kontekstual? Termasuk khobariyah atau bukan? Nabi pakai sorban. Nabi juga pakainya pakai gamis panjang. Itu perlu dipahami tekstual atau tidak? Kalau umpamanya harus dipahami tekstual, ya kayak saya begini ya butuh sorbanan bendino. Nang pasar ya gawe gamis, bahkan kok macul gawe gamis ya. Apa betul begitu? Dan maka berkenaan dengan khobariyah, para ulama usul fikih menyebut ini bukan syubhat. Yang saya sampaikan bukan syubhat. Biasanya kalau saya ngomong begini atau ustaz-ustaz seperti saya itu model ngomong begini mesti langsung ditandir, ustaz syubhat, ngaji kalau ustaz syubhat mesti gitu. Kita proporsional lah membahas hadis itu. Maka kita perlu untuk ada kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah-kaidah fikih. Kalau tidak ada kaidah usuliyah atau kaidah-kaidah fikih, wah kita jadi waktunya luar biasa. Ya kayak seperti modelnya makan pakai 3 jari itu tekstual atau kontekstual? Kalau saya mengatakan itu tekstual, tapi kemudian berkenaan dengan sesuatu yang memang tidak memungkinkan untuk pakai 3 jari, maka itu kita pahamkan pada konteks yang lain. Kalau saya begitu. Tapi saya juga tidak akan menyalahkan orang pas ketika sholat pakai gamis panjang dan pakai sorban. Tapi ketika ada orang macul di Indonesia, ada orang macul pakai gamis panjang, kemarin pakai sorban, saya jadi bertanya-tanya. Kira-kira nanti di jaringan ngajar pakai gamis panjang, pakai sorban juga? Enggak ya? Nah, ini itu merupakan tekstual sama kontekstual.
Kalau di Muhammadiyah itu dibahas, termasuk masalah hisab sama ru'yat itu Muhammadiyah memahami tekstual atau kontekstual. Kalau Muhammadiyah memahami kontekstual, karena pada waktu itu cara yang paling gampang untuk melihat hilal itulah dengan pakai manual. Kalau memang itu dipahami secara kontekstual, ya tidak harus menunggu pengumumannya pemerintah. Karena terbukti kemarin kemarin dan sebelum-sebelumnya kan pernah sudah ada yang melihat di Cakung melihat itu, dan proyek di Sumpah tetap tidak diterima karena dianggap kurang daripada 3 derajat. Kita itu mengikuti hilal yang kelihatan ataukah mengikuti keputusan sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad sudah pernah ketika itu ada orang melihat hilal, satu orang cuma itu, dan Nabi bilang kamu lihat berani di Sumpah, berani, kalau begitu besok hari, dan itu adalah waktunya Nabi Muhammad tidak memutuskan dirinya, tapi Muhammad dia kemudian mengikuti orang itu satu. Nah ini kan karena sudah ada unsur politik dan macam-macam, karena uangnya sudah dikeluarkan di gelontor, kemudian kalau mau di cancel pendapatnya kan jadi bagus atau itu memang itu yang sering tersebar begitu. Karena di Cakung kelihatan 2 orang melihat, tapi dianggap tidak diterima. Itu kan aneh. Dan itu tidak perlu digede-gede nih. Kita ini warga Muhammadiyah sering dibid'ahkan ya, gara-gara pakai kontekstual itu tadi, masalah hisab itu. Padahal dulu dia itu ya masuk CNN, tapi sekarang sudah tidak dikasih jadwal lagi di CNN karena vulgar untuk menentang dan memprovokasi ya, gitu ya. Baik. Ada yang tekstual sama kontekstual. Di antaranya kontekstual itu khobariyah al-insaniyah, dan ada di antaranya kontekstual itu adalah tabiiyah al-insaniyah, sifat watak asli manusianya Nabi. Apakah kita diwajibkan guyunya seperti kanjeng Nabi? Ya apa caranya? Apakah kita perlu untuk senyumnya itu persis seperti kanjeng Nabi? Esensinya itu senyum atau persis seperti kanjeng Nabi? Jadi kalau memang kita disuruh persis cara guyunya seperti Nabi, ya piye? Para sahabat hanya menggambarkan Nabi kalau senyum begini, kalau begini. Cuma mungkin yang perlu kita tekstualkan, Nabi Muhammad itu kalau senyum tidak pernah sampai ngakak kayak dewi. Tidak pernah Nabi itu, Nabi Muhammad lah senyum itu sampai mengangkat sampai tidak pernah Nabi. Sering Nabi Muhammad kalau senyum giginya tetap tidak kelihatan. Tapi Rasulullah senyum sama orang itu terus muka ceria. Nanti kita bahas itu. Baik. Ada yang didiskusikan? Monggo silakan. Sampai nomor 5. Udah masuk adzan ya? Cepat, kelihatan ya. Oke, monggo Pak. Ini terkait tadi bukan masalah makan, tapi terkait dengan yang tadi bisa katakan kalau kita masuk rumah. Misalnya tadi, jadi kan tadi mengatakan bismillah. Di sisi lain ada ustadz yang kemarin mengatakan ya hidayat lah, kita lihat itu assalamualaikum, tapi dia tentang setan yang namanya Hasim itu. Nah, kita dulukan yang mana kira-kira dua ini? Baik. Ada banyak riwayat, dan ini yang saya sampaikan satu riwayat. Dan doa masuk ke rumah itu kan juga ada riwayat yang sahih. Lah, ketika mungkin kita tidak hafal dengan doa itu, bismillah itu sudah mencukupi. Lah, termasuk nanti kita akan bahas di adab isti'dzan. Kita buka mendidik ya. Ketika kita masuk di isti'dzan, itu juga ada adabnya kalau kita itu masuk ke rumah, termasuk rumah kita sendiri. Ini saya bukakan. Nah, termasuk kita ketika masuk ke rumah, meskipun di dalamnya itu ada mahram, itu tetap kita mengucapkan mengucapkan assalamualaikum. Nah, jadi
ya salam ya tetap, mengucapkan bismillah ya tetap, baca doa ya tetap. Maka riwayat-riwayat yang semacam itu kita lakukan semua selama memang semuanya sahih. Ada mudkhuli qabla isti'dzan, tidak boleh masuk sebelum mengucapkan minta izin. Di sini ada kalimat hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, termasuk juga kepada ahli keluarganya sendiri. Jadi benar yang dikatakan oleh Ustaz Adidah itu tidak ada salah, tidak ada. Nah, kebetulan di sini saya menyampaikan salah satu riwayat dengan mengucapkan apa? Bismillah. Dan umpamanya tidak hafal, Pak, aku nggak hafal doa masuk rumah, Pak, ya baca Bismillah memakai riwayat ini boleh. Baik, ada setan yang disebutkan itu namanya siapa? Ya, jadi intinya kalau kita tidak menyebut nama Allah ketika masuk ke rumah, itu setannya bisa disebut. Ada yang lain? Tidak ada. Ya terkait dengan makan tadi dan pikir. Nah, kalau saya kan biasanya seringnya itu kalau makan dicampur gitu. Ya, tapi nggak ya itu lazim nggak saya kira diaduk biasanya Oh, diurak dulu tetap dikatakan diurak begini lah, tapi tetap nyetimnya adalah dari pinggir. Kalau mengikuti sunnahnya tetap dari pinggir. Itu saja. Kalau saya seperti itu. Tapi kadang-kadang memang mangan diurak bisa. Baik. Sebelum saya tutup tadi ada yang WA. Tanya. Sebagai penutup ada yang WA bertanya tentang masalah seseorang yang ketika berjamaah membawa anak kecil dan kemudian anak kecil itu nangis dan mengganggu. Saya ingin jawab bahwa pada masa Nabi dulu itu juga sudah terjadi seperti itu. Salatnya salat subuh. Nabi Muhammad itu kalau sholat kan, terutama kalau sholat subuh suka yang panjang-panjang. Kayak seperti di Masjid Asal ini kan kalau subuh panjang-panjang kan. Terutama kalau Jumat itu baca surat As-Sajdah rakaat pertama. Sama rakaat kedua baca surat Al-Insan. Kan begitu ya di sini Pak ya. Nah, Rasulullah itu imami panjang, maunya panjang Rasulullah. Kemudian Rasulullah pas ketika imami itu dengar ada anak kecil yang nangis di sop belakang, di ibu-ibu. Itu berarti pada masa itu ibu-ibu pun juga ikut salat berjamaah subuh. Jadi kalau ada orang melarang ojo sholat di masjid, kan Nabi nggak melarang kok. Makanya Nabi juga mengatakan latam namu imahakum ilal masjid, jangan kamu larang dalam riwayat, jangan latam namu bisa aku ilal masjid, jangan larang istri-istri kalian datang ke masjid selama memang ada syarat-syarat yang perlu disampaikan. Nah, begitu mendengar ada anak kecil yang nangis tadi ya, begitu mendengar ada anak kecil yang nangis, Rasulullah akhirnya memperpendek bacaan sholatnya. Nah, sebentar. Berarti kalau begitu apakah memang kita biarkan? Apakah kita perlu kita biarkan? Yang jelas pada masa Nabi anak kecil sudah ada. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sedang khutbah Jumat, Hasan Husain itu jalan di makmum ya. Kemudian Ahmad Husain akhirnya dipangku ketika Rasulullah khutbah. Itu berarti pada masa itu anak-anak kecil juga ikut Jumatan dan main di situ. Pas ketika Rasulullah sujud itu beliau tidak bangkit-bangkit. Ada sahabat yang kelirik, apa sih Rasulullah tidak bangkit-bangkit? Ternyata di punggungnya ada cucu beliau yang naik ke punggungnya beliau. Nah, jadi secara hukum satu, boleh membawa anak kecil ke masjid selama bisa dikondisikan. Maka tetap kita punya baraatul asliyah, tetap namanya jamaah itu memang harus tenang khusyuk. Lah itu anak-anak perlu dikondisikan. Anak-anak perlu dikondisikan. Tidak apa-apa kok sholat itu sambil gendong anak itu boleh. Tidak ada larangan. Sholat sambil gendong anak itu tidak apa-apa. Daripada anak-anak kemudian pas ketika kita tinggal motor tidak kita gendong nangis, tidak apa-apa. Atau mungkin membatalkan dulu sholatnya, ya, kemudian biar anaknya diam setelah suaminya selesai sholat
kemudian dikasihkan suaminya, kemudian dia sholat, tidak apa-apa, dia ada fadilah di situ. Tapi kalau memang sampai mafsadatnya itu kok terus seperti itu terus, ya perlu ada kondisional lagi. Masa anggap teko mesti ngono, anggap teko mesti ngono, anggap teko mesti ngono, ya enggak juga, jangan boleh begitu. Jadi harus ada apa namanya, pengkondisian juga. Gitu. Dan hadis-hadis semacam ini jangan dijadikan alibi untuk membiarkan anaknya sing lari-lari, sing nangis-nangis, jangan. Ya tetap kita kondisikan. Ketika memang sudah dikondisikan, kalau memang ada sesuatu itu, lah pada zaman Nabi juga seperti itu. Gitu Ibu ya. Tapi tidak boleh ada tulisan dilarang membawa anak kecil, tidak boleh. Oke, terakhir. Izin bertanya, ini kan masih mengenai makanan minuman ya. Ketika kan sebenarnya ada larangan meniup makanan atau minuman yang panas. Terus ketika ini kan kita dihidangkan makanan dan minuman dalam keadaan panas, tapi keadaan kita terburu-buru untuk menyantapnya. Nah itu bagaimana caranya? Apakah kita harus menunggu makanan itu sampai dingin ataukah harus menyantap makanan itu dalam keadaan panas? Padahal kita nggak boleh meniup makanan dan minuman yang panas. Jadi memang ada, dan itu masalah teknis bisa loh kita mensiasati. Saya itu makan nggak suka pakai yang panas dan selalu dingin. Ibu saya mesti saya pesenin, Bu, sama teket yang wakul, teket di wakul. Saya tidak suka ngambil langsung dari penjijen, ditaruh di wakul, itu siasat bisa dilakukan semacam itu. Dan memang nanti akan kita bahas di nomor 9 tentang meniup makanan, meniup minuman itu tidak boleh. Dan memang setelah diteliti oleh para dokter memang juga luar biasa, tiupan yang keluar dari itu kan karbon dioksida, ditiupkan berarti kita makan. Nah itu nggak bisa. Insya Allah nanti itu ya. Jadi intinya memang itu masalah teknis, bukan masalah teknis. Yang jelas Rasulullah melarang untuk meniup dan makan sesuatu. Cukup ya. Mulai komat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.